Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana, Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Kota Depok. Kembali lagi di Bisik Pade, bincang asik bersama pelajar Kota Depok. Nah, gak nyangka ya Pip, udah sampai episode 5. Episode 5, kita kayak udah lama banget gak ketemu gak sih? Aduh. Tapi episode 5 tentang apaan sih? Hari kita mau bahas judul. Judul? Yes. Tapi kita bukannya mau nyaranin kalian judul ya. Bener banget, karena stop, jangan biarkan judi online merajalela. Oke, kayaknya langsung aja nggak sih kenalan sama narasumber yang ada di sebelah kita ini nih? Yes. Kita belum perkenalan. Bener, oh iya. Jangan lupa. Kita kembali lagi sama MC kita, yaitu saya, Muhammad Rafilmi, dan sebelah saya Arya Humaira atau yang bisa dipanggil Ai. Oke nih Kak Ai. Sekarang kita lanjut baru kenalan sama narasumber kita yang paling yang keren. cantik-cantik banget ini Yeah. ya sih. Oh my God. Halo semuanya, aku Mela Hanatulai Rahmani, dan aku Salsi Luzatu Sania. Kami berdua sebagai anggota komunitas akun edukasi @posedu.id. Tadi Kak siapa? Aku Mela. Dipanggilnya Kamela. Dia bisa dipanggil Dime sih. Kali mau Dime, Dime apa oke, sama Kamela? akrabnya di Dime aja. Dime deh. aja Kak Dime. Dime. Dia kayak akrab banget gitu Iya, kan. bener banget tuh. bener Kak banget. Dime sama Kak. Salsi. Salsi. Oke, kalian dari komunitas apa tadi? Komunitas akun edukasi itu namanya @posedu.id. Oke, @posedu.id. langsung aja nggak sih kita masuk Betul, pertanyaannya? Oke, kan sekarang tuh udah rame banget kan tentang judi online di Indonesia, kayak perkembangannya dan lain-lain. Menurut kalian, apa pandangan kalian terhadap fenomena ini? Iya bener banget tuh, udah emang Parah banget, merajalela. Kayak siapa sih yang nggak tahu judi online gitu Bahkan kan? anak SMP aja kayaknya Iya, kenal tuh kata jangankan judul. SMP, Oh, iya. SD aja bahkan udah pada main karena bahaya. ya emang aksesnya mudah banget kan. Bener. Ya kalau dari aku sendiri jujur itu cukup miris ya, Iya. karena harusnya kan kita ini generasi muda, terus generasi yang emang meneruskan bangsa gitu. Bener Bahkan banget. kan nanti bakal ada program Indonesia Emas gitu ya. Dia 2045. Oh, Iya, kan jujur jangan sampai Indonesia Emas jadi Indonesia cemas gitu kan. Nah, bener banget, iya. Nah, jujur itu ya emang hal yang sangat disayangkan gitu ya. Terlebih kan kita itu harusnya bisa melakukan hal-hal positif lainnya gitu. Betul. Jadi untuk itu tujuan kami untuk membuat akun edukasi itu sendiri juga karena tuh kita pengen kasih tahu nih ke teman-teman bahwa perilaku judi online di usia remaja itu sangat amat tidak disarankan. Iya, karena kita ini kan ingin menuju demografi kan 2045 gitu. Jangan sampai teman-teman itu pemikirannya masih di belakang. Jadi kita harus berpikir terus ke depan dan membuat teman-teman semua itu menyadari bahwa judi online ini dampaknya akan sangat berbahaya. Gitu. Bener banget, kayak nggak cuma ke remaja doang nggak Iya sih, kayak sih. semua kalangan usia tuh kayak jangan ya dek ya, Iya, jangan. Iya, Kayaknya jangan apa ya, ya? Dek, Itu ya. kayak udah kalau udah tahu tuh kalau udah nyoba kayak kecanduan gitu nggak sih? Iya, jadi nyanduk bahayanya, banget. iya bahayanya di situ karena teman-teman yang nyoba itu kan judi online itu kan sebenarnya udah disetting ya kayak Iya, sama bener. bandara kayak ya udah kalau dia main pertama kali kita buat dia untung. Iya, padahal kesana-sananya tuh ujung-ujungnya jadi rugi sebenarnya. Cuma emang banyak yang belum sadar gitu kali ya. Jadi mereka itu tuh masih berharap menang gitu. Mereka dipikir rugi nih, tapi tuh kayak ntar gue coba main lagi siapa tahu menang gitu loh. Jadi Padahal angan-angan fun aja ya. iya, aja, betul banget. Tapi menurut kalian sendiri tuh orang-orang anak-anak gitu tahu ada kata judul dan tahu judul sendiri tuh menurut kalian dampaknya tuh dari mana gitu? Nah, ini juga berhubungan nih sama perkembangan teknologi. Kan Bener-bener. di zaman sekarang itu teknologi berkembang pesat ya. Jadi Iya. kayak akses internet itu tuh udah bisa di
mudah kunjungi semua diakses. kalangan. Iya. Gampang banget diaksesnya banget, gitu. segampang itu. Anak SD sekarang tuh kayak udah ngerti-ngerti tentang teknologi gitu Yes. kan. Bener banget. Kayaknya lebih ke semua kalangan usia tuh gak cuma anak SD ya. Kadang-kadang TK juga udah ngerti main handphone Nah, kan. itu Karena dia, tuh nonton YouTube juga kayak kalau kita iya. ngelihat anak kecil nggak megang HP aneh kayak kelihatannya. Iya. Padahal sebenarnya itu Itu hal yang salah. harus Ya, hal diajarkan. yang- Harus diajarkan. Dan jadi beberapa hari lalu kita juga lihat ada sorotan berita gitu ya, anak kecil SD di sekolah sudah pegang gadget dan di gadgetnya itu tuh lagi main judi online. Allahu Akbar. Di serem sekolah. banget, serem banget. Di sekolah. Di sekolah latarnya tuh kelas loh, lagi di bangku kursi gitu. Ah, itu serem sih. Nah, tapi ngomong-ngomong menurut kalian tuh kan kalau misalkan ada sebuah permasalahan pasti ada istilahnya penyelesaian yang represif gitu kan. Kayak udah terjadi nih, mereka bakal melakukan apa? Menurut kalian respon dari pemerintah yang untuk apa ya, menanggulangi kasus ini tuh gimana? Ya sebenarnya kalau dari pemerintahnya sendiri itu udah ada, dia udah pernah memblokir sekitar 800.000 situs gitu. Dan itu tuh tetap aja yang lainnya tuh bermunculan, ya istilahnya tuh mati satu tumbuh 1000 Wah, gitu. parah sih ini sih. Benar-benar. Nah, jadi menurut kalian tuh, menurutku kan selain dari pemblokiran situs itu gitu, pasti dilakukan juga apa ya, edukasi gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya secara psikologis memang teman-teman yang udah terjerat judi online itu harusnya didampingi lebih lanjut Benar, gitu. benar. Karena secara mental juga mereka tuh udah kena gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya nggak dibantu apa-apa gitu. Cuma kan kami berpikir kayak nggak semua warga di Indonesia tuh bisa dijamah gitu untuk dikasih dampingan secara psikologis karena kan aksesnya juga masih susah dan terbatas. Betul. Iya, Iya, maka jadi- dari itu kita ngebangun ini juga salah satu bentuk pencegahannya, kita tuh buat akun edukasi juga ya kan. Itu Iya. akunnya aktif di sosial media mana tuh? Instagram. Instagram. Baru Instagram. Iya, kami baru mengembangkannya di Instagram aja. Tapi itu udah bagus sih, karena kan rata-rata orang-orang tuh sekarang main IG kan, kayak nggak mungkin Iya. kayak ketemu kayak IG dong. Kalau nggak ada kayak Tapi aneh sekarang sih. juga sosial media udah lumayan luas nih, kayak ada saluran WA, ada Twitter, ada Facebook gitu kan. Mungkin jujur aku sih berharapnya ini bisa jadi langkah yang besar ya Benar-benar. dari Iya, kita nih, banget. dari Amin. dari kita nih langkah kecilnya. Mungkin dari Instagram dulu oke, terus mungkin kita pindah nih ke Facebook atau kemana. Iya, Karena betul banget. audiensnya tuh kita harus garap sebanyak-banyaknya Iya, nggak sih? Iya, bener Iya. banget, bener banget. Ini penting banget soalnya. Itu kayak masuk ke tantangan buat edukasi orang-orang nggak sih? Iya. Tapi menurut kalian tantangan terbesarnya apa? Ya, kalau dari kita sendiri itu kan kita membuat akun edukasinya itu di Instagram. Terus kita juga nyediain kayak konten-kontennya tuh beragam. Kalian tahu kan ada Reels. Iya. Iya, Terus benar-benar. kayak kita tuh nyediain poster infografis juga. Bagus-bagus. Iya, jadi mungkin tantangannya itu kayak kita narik apa tuh namanya minat audiens narik audiensnya ya, yang iya, bisa, soalnya iya, kan bener-bener sih. minat atau enggaknya tuh berpengaruh kepada kayak dampak kita berdampak gak nih dalam mengedukasi mereka gitu. Mungkin ya itu sih tantangannya gitu. Iya, karena rata-rata anak zaman sekarang itu masih minim literasi. Iya, Jadi kalau kita bener sediakan banget. informasi yang berupa banyak bacaan ataupun yang formal, itu tuh teman-teman kurang Mereka ketertarikannya biasanya gitu. kayak lebih tertarik nonton video pendek Iya, di video TikTok pendek. daripada Iya, betul baca banget. infografis Iya di bener Instagram. banget kayak Fokus mereka karena iya karena udah kebiasa scroll kan. Asli sih, asli. Biasanya cuma audio, cuma ngedengerin. Iya, Nggak biasa betul, baca. pasif. benar. Kalau audio lewat podcast gini ya sih? Iya. Nah, ini juga bener banget Bener ya. banget. Nah, tapi menurut kalian kira-kira ada saran nggak sih buat, mungkin kan di luar sana ada teman-teman yang emang punya apa ya, sosial media yang mengedukasi juga, kan ada saran nggak kira-kira apa sih yang harus dilakuin biar edukasinya tuh bisa nyampe gitu ke viewersnya? Ya mungkin yang pertama kita tuh harus lebih ada pendekatan gitu sama audiensnya. Kita harus tahu target audiensnya itu seperti apa. Kalau misalnya targetnya remaja kan tadi yang udah kita bahas tadi, kalau konten itu mereka cenderung lebih ke audio gitu, audio dan Bener-bener. visual. Jadi mereka tuh mementingkan fokusnya mereka tuh nggak
terlalu lama. Jadi kita tuh harus membuat informasi yang lugas, jelas, padat, tapi informasi tersebut tuh bisa nyampe secara keseluruhan gitu. Jadi nggak kita menyampaikan informasi nggak setengah-setengah, tapi dikemasnya dalam cara yang menarik gitu, biar teman-teman tuh juga tahu gitu. Karena selama ini tuh dari mungkin observasi kita, konten poster infografis yang cuma gambar dan tulisan penjelasan itu gitu. sepertinya mereka kurang menyimak gitu. Iya, dalam masih sekolah. minim ya, kurang minat kan. Iya, jadi Iya. untuk kedepannya konten-konten tersebut harus lebih mungkin interaktif lagi, karena dengan interaktifnya itu mereka bisa mengasah pikiran mereka gitu untuk lebih kritis gitu. Karena kalau nggak kayak gitu mereka nggak akan terdorong untuk nyari tahu gitu. Mungkin nanti bisa kayaknya coba-coba cari collab sama instansi pemerintah yang mungkin bener tujuannya sama tuh. Kira-kira kalian pernah ada kepikiran kayak gitu nggak? Yang kayak kerja sama mungkin salah satu forum dari pemerintah yang memang mengatasi judi online ada? Nah iya, sebenarnya kita tuh diundang ke sini juga salah satu hal yang apa ya, kayak ya semoga berguna gitu lah. Amin. Kasih applause dulu dong. Kita kan memang pengennya kan untuk memberantas judi online ini dong. Kita juga dari Bisik Pade ini membantu supaya sounding ke teman-teman semuanya kalau judi online itu ya jangan sampai lah terlibat. Dan beberapa waktu lalu kami juga ada sempat buka wawancara sama salah satu anggota kepolisian di daerah Polda Metro Jaya gitu. Kalau kalian tahu di acara Net TV itu ada Jatandras. Oh tahu, Ada tahu, acara tahu, Jatandras ya. Jadi kita wawancara sama Bang Jack. Iya, Bapak Jacqueline Choppers. Oh my god, yang nanganin, yang kebetulan nanganin itu di Vice Control, jadi kayak tentang tindak asusila dan kebetulan sama judi online juga gitu. Jadi kita wawancara beliau dan emang nyatanya kalau masalah penangkapan gitu ya, mereka tuh lebih mengarah atau lebih fokusnya tuh ke bandarnya. Nah, karena kalau misalnya sebenarnya ya penjudi itu juga salah gitu ya. Cuma kalau misalnya mereka nangkep ya penjudinya, mereka tuh nggak tahu akarnya tuh dari mana. Iya. Ibaratnya tapi kayak itu nggak tetap sih? penting juga untuk Iya tetap. mengedukasi korbannya ya kan. Iya, Mereka benar korban banget. nih. Ini emang kadang-kadang kan kita salahnya gini ya, kayak penjudi itu kan mereka bukan yang menyebabkan permasalahannya. Mereka tuh yang kayak istilahnya terpengaruh dari akarnya. Iya, Tapi malah dia mereka yang terperangkap disalahin itu kan nih. salah kan. Soalnya kayak akarnya masih ada, nangkap batangnya buat apa gitu. Nah iya, makanya kalau yang kita tuh ada baiknya diedukasi atau terlebih banget. kayak pencegahan sebelum kayak mereka tuh udah keburu terjerumus gitu. Makanya kita cegah dari awal gitu. Bener banget. Nah, tapi guys, menurutku pribadi ya, kayak sosial media itu kan bisa jadi pisau bermata dua nih. Yes. Nah, selain bisa mengedukasi, cuma kalau menurut kalian sendiri, ada nggak sih peran-peran sosial media yang mempromosikan malahan tentang judi online? Itu banyak gak sih? Banyak Apalagi kalau banget misalkan ya. di situs-situs kan tiba-tiba ada di atas kayak Nah bener banget, padahal iya kayak aku tuh pernah nih, jadi kayak izin cerita dikit. boleh boleh. banget. Jadi aku cuma nge-search kayak sebenarnya buat edukasi, buat kayak misalnya tentang apa ya, mungkin ada hal yang aku mau cari gitu di Google. Nah terus itu tuh dia muncul kayak iklan-iklannya gitu. Waduh, padahal ini isinya mengedukasi harusnya, malah kayak Itu tiba-tiba dia. muncul. Padahal Kak Dima ini mau nyari info tentang Iya bener banget. edukasinya, tapi yang muncul malah Iya. malah ininya lubangnya gitu Iya, kan. Itu benar. adalah salah satu yang emang harus diperbaiki juga nggak sih? Karena ya Betul. cukup mengkhawatirkan kan. Kadang-kadang apa yang kita lihat secara nggak langsung tuh suka nge-stuck di kepala gitu Nah kan. iya bener banget. Terus selain yang dari Dimei bilang tadi yang di situs-situs gitu, biasa di akun media sosial sendiri itu ada di bener selebgram. banget. Selebgram Iya, tuh biasanya selebgram, ada bener lah banget. yang kayak nge-share link gitu, kayak Itu mereka bener ngajak banget. kita untuk join. Dan sebenarnya keuntungannya tuh ada di mereka gitu, Bener, bukan bener, yang bener. buka link tersebut. Mirip-mirip sama MLM gitu nggak sih jadinya jatuhnya? Iya, terus juga misal di akun biasa tuh akun meme gitu, kayak akun besar-besar gitu. Iya. Itu di Asli. videonya Bener banget. ada kayak logo. Iya. Iya, itu. Iya kan yang biasa kayak Berpromosi. video kayak tadinya senja jadi apa terus kan meme-nya. Iya, Soalnya bener tapi ada banget. logo itu kan. Iya, Itu dan sering banget pasti lihat di tuh, sering tengah-tengahnya tuh, dan itu udah banyak banget Tapi akun dan kayak gitu. kalau jujur kalau aku ngeliat gitu, aku bingung sendiri kayak ini harus apa ya, karena Iya. nggak kepikiran juga kalau misalkan akun gede pun masih menormalisasi judul gitu. Bener banget itu.
Jadi aneh gitu. iya sebenarnya kesadarannya itu justru dari diri Iya. sendiri, karena emang di Indonesia kan sebenarnya udah ada hukumnya ya. Kayak aktivitas judi online ini sebenarnya dilarang. Cuma pada kenyataannya warga itu Indonya sendiri, aja. iya. Kurang aware gitu ya kan hal bener. ini. Sebenarnya tuh judi online tuh sebahaya itu gitu. Iya. Jadi kalau menurut kalian tuh kayak solusi yang efektif dari permasalahan judi online ini menurut kalian apa? Solusi yang kayak dari kan ada masalah di sosial medianya ada yang udah dijelasin oleh Poldanya itu masalah sosial antar korban dan Si bandarnya si itu bandarnya ini. Menurut kalian solusi efektif ini apa gitu? Ya sebenarnya kalau diomongin tentang solusi efektif itu sejujurnya kita juga sedang mencoba, jadi kita belum tahu jelas. Mungkin ya ujung-ujungnya kembali ke diri mereka masing-masing Bener gitu. banget. Iya Nah, sih. dan Iya. kembali ke diri itu bisa dibantu lewat edukasi Nah kan. itu dia, bener Iya, banget. Jadi ya yang tadi seperti yang Kak Dina bilang tadi, bahwa edukasi itu merupakan salah satu solusi yang masih dibilang paling efektif gitu untuk menangani perjudian online ini, karena kan memang dari banyaknya upaya pemerintah atau pihak kepolisian juga bahwa judi online ini sebenarnya nggak benar-benar bisa dihilangkan gitu. Setuju. Pada intinya nggak benar-benar bisa dihilangkan. Jadi kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia yang menyadari permasalahan tersebut harus menyadari dari diri sendiri bahwa masalah ini tuh tidak bisa terus berlanjut gitu. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan kita tuh bisa mengurangi gitu. Setidaknya bisa mengurangi, apalagi kalau misalnya pelaku-pelakunya itu dari remaja gitu atau dari kalangan muda gitu. Kalau bisa kita lebih aware, lebih tahu bahayanya bagaimana dan segala macam gitu. Jadi memang edukasi ini salah satu yang memang kita lagi kejar gitu untuk bisa lebih berkembang, bisa menjangkau seluruh masyarakat gitu. Nah, tapi kan jatuhnya kayak si judi online kan jadi fenomena atau kayak tren Ya, kan. jadi Apa kayak yang viral gitu loh. di kalangan remaja nih. Cuma kan as you guys know kayak kadang-kadang banyak banget remaja-remaja apalagi anak-anak usia kita tuh yang kayak istilahnya ikut-ikutan aja atau FOMO gitu kan. Iya banget. Iya, dan seperti tren-tren lain kemungkinan mungkin nggak sih judi online ini bakal reda dengan sendirinya, kayak bakal hilang juga sebagai tren. Dan apa sih harapan kalian buat judi online ini? Ya kalau misalnya benar-benar hilang itu sih Agak susah harapan ya. terbesar juga sih sebenarnya. Sebenarnya ya harapannya kita yang udah dibilangin Salsi tadi, ya kita harus lebih aware tentang ternyata tuh judi online tuh bahaya dan memiliki banyak dampak negatif gitu. Itu sih harapannya. Dan kalau misalnya berbicara soal tren gitu, sebenarnya memang judi online ini tuh menyebar juga termasuk karena lingkungan sih. Jadi kayak misal si circle ini tuh ada beberapa orang, misal 2 orang main judi online, nah 3 teman lainnya itu pasti bakalan kayak kepo gitu. Ini tuh kalian main apa sih gitu? Dan mereka pasti sounding kayak, gue main judul nih, lihat deh gitu. Iya, terus Iya. terus pasti yang ditunjukin kalau mereka menang doang gitu. Iya, benar-benar. Pas kalahnya mah udah ngumpet-ngumpet gitu. Malu dong mereka kalau kalah. Iya. Mungkin bisa nggak sih kalian ceritain ke teman-teman kayak mungkin sekarang ada beberapa penonton nih yang kayak temennya dia main nih, terus dia mulai kayak seru nggak sih ikutan? Takut. Coba kalian ceritain apa aja kira-kira dampak negatif dari judi online gue. Oke, jadi mungkin kalau dari ngambil kisah teman-teman gitu ya, seperti seru nih. kita ada Salah satu. Ada. cerita. Ini mau izin dulu ya, ini nggak kita sebut namanya, tapi Oke. mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga. Jadi kita itu punya kerabat, jadi kerabatnya itu merupakan orang yang udah benar-benar tahu gitu kayak akibat dari judi online itu gimana, dampak negatifnya itu gimana, gitu kan. Nah, tapi sedangkan sebenarnya di lingkungannya itu, atau bisa dibilang ya kayak keluarga gitu, ada yang bermain judi online, jadi kayak kebalikan gitu, kebalikan banget. Jadi Justru kayak- lingkungannya yang ada judi online bukan dianya gitu. Iya, tapi kan jadi tuh untungnya tuh apa ya, kayak dia tuh udah tahu akibatnya sebelum Kayak istilahnya Sebelum terjerumus. Iya, terjerumus itu kan. itu tuh ikut yang kayak deket banget gitu loh, bener-bener deket banget. Yang main judul tuh bener-bener kayak hubungannya tuh erat gitu. Aduh. Kayak terus juga ada kita ada temen yang Iya. ini, jadi gini, jadi tuh
yang aku sempat singgung tadi yang tentang selebgram itu sebenarnya ada teman kita yang mirip-mirip juga nih. Jadi Iya, kayak selebgram juga influencer. sebenarnya kalau Sebenarnya dibilang influence influencer belum, tapi Belum. ya Tapi mungkin udah lumayan gede mungkin iya ya. udah Iya, lumayan gede lumayan juga gede. akunnya gitu. Nah. Dia sempat ya iya, jadi dia kayak masuk, aku nggak ngerti ya itu masuknya apa, kayak manajemen, jadi tuh di satu grup itu ada banyak banget orangnya dan si orang-orang yang ada di dalam grup itu tuh mereka kayak dikasih tahu kalian gini ya gitu, kayak kalian tuh promosi ini di akun. Jadi akunnya tuh harus akun yang pribadi yang publik gitu, Iya. gak boleh di private, terus mungkin ada minimal followersnya juga Iya, kali ya. benar-benar. Terus Iya, serem iya, banget, terus serem mereka harus banget. promosiin itu. Nah kalau mereka udah berhasil promosiin itu, mereka bakalan dibayar. Duh, udah guys, kalau misalkan mau endorse kosmetik aja sama makanan, gak usah judul ya. nah itu setuju banget, mending endorse makanan kita kenyang uang dapat daripada judi online. Iya, aduh. Sik. Dosanya dosa jariah, coy. Iya bener banget. Kan kalau misalkan Bener banget. kosmetik atau misalkan makanan kan kita promosi ini, terus itu orang-orang kenyang kan, atau Iya. kan makin jadi cantik gitu. Daripada judul itu menjerumuskan, nggak boleh ya, nggak boleh. Iya, Orang tuh harus setuju salah banget, gitu. setuju banget. Tapi tuh, jadi teman kalian sekarang udah aman nih? Aman? Iya, dua-duanya. Iya. Dua-duanya aman? Dua-duanya Alhamdulillah. aman, Iya, alhamdulillah. Mungkin tapi itu balik lagi ke yang tadi diceritain sama kakaknya nggak sih? Berarti Sama penting kakaknya. banget nih soal Iya, tentang lingkungan diri orang-orang sama ini. diri sendiri. Iya benar. Iya, jadi kayak walaupun misal orang itu dikelilingi sama lingkungan yang mungkin kurang baik, tapi kalau misalnya dia bisa jadi pengingat buat kita semua kalau dunia itu tidak baik, itu bagus banget. Jadi kayak buat teman-teman, ibaratnya gini, kalau misalnya di satu lingkungan itu semuanya nggak ada yang tahu tentang dampak negatif ataupun nggak bisa kasih tahu gitu, nggak bisa jadi pengingat, itu tuh ya kedepannya tuh bakal sama aja ya. Bener Cuma setidaknya banget. kalau misalnya ada satu orang atau bahkan beberapa yang bisa kasih pengingat gitu, reminder dari awal, itu kan semuanya bakalan berpengaruh gitu untuk kedepannya bagaimana gitu kalau ada yang aware gitu. Iya bener banget, kayak minimal sekecil apapun kayak Minimal- jangan dong, itu kan Iya. bahaya gitu. Minimal ada yang mention lah sekali. Iya, gitu. bener banget, Jadi bener dia banget. kayak, oh ada yang pernah bilang kayak begini gitu. Iya, karena Iya. selama ini tuh orang tahu, orang banyak banget yang tahu, tapi itu kalau masalah ngingetin atau segala macam tuh Nggak mau. Iya, nggak Kayak- mau. Iya. Sekedar tahu jadi online terus oh Ya yaudah udah, gitu, yaudah gitu, udah, nggak aware gitu tentang ya Nggak ada bahayanya. nggak yang gimana sama judi online, jadi kayak menormalisasikan judi online itu sendiri. Iya, bahkan gitu. kayak ngelihat temennya kayak oh Nggak ada yang iya. ngingetin gitu. Tapi aku mau denger sih cerita kalian, kan berarti kalian nih orang-orang yang survive lah di lingkungan yang mungkin enggak ya, maaf ya. Maksudnya ya mungkin kalian yang orang-orang yang sadar nih, oh kalian yang aware kalau misalnya di online tuh ya banyak banget dampak bahayanya, dampak buruknya gitu. Nah, aku pengen denger cerita apa sih yang bikin kalian tuh kayak kuat, kayak pengen jadi rangers yang udah ngingetin orang kayak judi online tuh buruk banget gitu. Itu kalian ada cerita di balik itu nggak? Oke, asal sih mau cerita duluan. Iya boleh deh. Boleh, Udah, cerita duluan. cerita Sebenarnya ini duluan. cerita singkat, tapi ini mungkin bener-bener yang menohok banget karena kayak oke. Jadi waktu itu malam-malam di daerah rumah, di daerah rumahku. Jadi tuh aku kan punya, jadi daerah rumahku kayak deket sama keluargaku, kayak nenek dan kakek. Oh. Aku panggil Abi sama Umi. Jadi malam-malam Abi sama Umi aku tiba-tiba telepon ke rumah, terus ngabarin kalau ada tetangga yang datang tiba-tiba. Nah, datang buat ngapain gitu ya? Ngapain gitu? Malam-malam gitu ngapain ya? Nah, ternyata orang itu punya jeratan hutang. Hutangnya hutang apa? Hutang ternyata uangnya itu dipakai buat judi online. Judi online. Dan jadi gini, kan udah judi online tuh, uangnya habis. Nah, uang yang udah habisnya itu dia pakai buat pinjol. Waduh, pinjol ya. Jadi judol dan pinjol. Dan Makanya itu tuh udah saudaraan ada Jol-jolan itu tuh udah bahaya banget. Pinjolan, Iya, terus Kalau ojol nggak bahaya kok. Ojol nggak bahaya ya. Ojol aja, baik ojol boleh. dan ternyata utangnya itu sebesar 1,6 miliar. miliar. Allah Akbar, Miliar, tangga. coba bayangin. Itu Kayaknya jadi
berapa tahun ya itu ya? Itu kalau aku yang minjem ya mending buka rental PS sih kayaknya. Buka rental PS di rumah kayak lebih untung daripada untuk bayar judol. Allah Iya, Akbar. jadi kayaknya itu bunga yang datang dari si pinjol itu. Iya, benar. Jadi Benar dia sih. pakai buat uang buat judol, terus kalau uangnya udah habis, dia pinjamnya dengan nominal yang besar gitu. Aduh, itu Jadi salah bunganya banget. juga jadi lebih Iya, besar terus gitu. kan kayak dari situ yang kayak kan pinjol sama judul itu udah terikat banget. Terus dari situ misalnya kayak tadi hutangnya udah banyak banget, ujung-ujungnya banyak kan orang yang mengorbankan Iya dirinya benar. sendiri. Jadinya Iya. banyak korbannya. Itu salah satu dampak yang terbesar gitu. Iya, jadi yang ruginya tuh bukan cuma satu orang, kayak Kalau keluarganya iya juga bisa jadi keluarganya, korban. aduh itu sedih Iya. banget sih. Kalian tau gak sih berita yang belum lama ini yang kepolisian? Tahu nggak? Ada Yang mana nih? tahu? Banyak nih soal berita. Jadi Berita kepolisian ada, banyak. iya jadi Polwan yang ngebakar. Aduh, tahu Suaminya banget lagi. sendiri. Iya kan, Tahu iya nggak? tahu Ada. banget. Nah, itu Salah satu alasan itu kan karena Iya, si si- polisi yang laki-laki ini, almarhum ini bermain judi online. Jadi Bener. gaji Oh. kerjanya itu dipakai buat dipotong buat judi online. Iya, Sementara jadi kan sedangkan- harusnya iya. mereka buat bayar kebutuhan ini Iya, masing-masing maksudnya kan. Polwan itu baru melahirkan. Jadi mereka tuh lagi habis cuti melahirkan gitu loh. Iya, terus Tapi ini aku shock masa sedekat dia yang suami istri. polwan, terus suaminya polisi juga. Iya, polisi juga. Iya, sama-sama Jadi polisi mereka. dari sini kita bisa lihat sih Pip, kalau misalkan bahkan judi online ini nggak cuma mempengaruhi si orang itu sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Kayak it's not only consuming the person, but people around it gitu kan. Dan itu bahaya banget, serem banget. Aduh, miris banget sih. Ini masih apa ya? Masih shock kayak polisi loh yang main gitu. Aduh. Iya di asrama. Jadi tindakannya tuh di asrama. Aduh. Jadi emang beneran kayaknya lingkungan tuh penting banget ya sih. Lingkungan tuh Iya, parah banget nih penting dampaknya. Iya, lingkungan tuh Iya, penting banget. penting banget. Terus lanjutan dari ceritanya itu gimana? Akhirnya siapa tuh yang bayar utang 1, berapa M itu? Ya udah akhirnya karena dengan kondisi yang mendadak banget dan uangnya sebesar itu, ya kita nggak bisa apa-apa. Iya, Jadi benar. akhirnya ya diproses secara hukum gitu si tetangganya itu. Tapi yang emang bahaya itu kadang-kadang situs judi online itu ngebuka juga situs pinjol. Jadi dia Iya, kayak, oh kamu kayak kalah, gituin kamu lah. nggak punya uang lagi, kamu pinjem aja ke sini. Nah, Nah itu Sengaja banget. itu kalau denger ya, wah itu udah parah banget sih. Saya kayak permainannya kan emang gitu ya, sama aja kayak tadi apa sih planningnya mereka yang di awal-awal dimenangin biar kita ada kayak wah gila gue bisa nih gitu kan, terus habis itu akhir-akhirnya tuh itu bakal Kalah kalah lagi, terus dan kita bakal punya istilah angan-angan aja, jadi itu bener-bener udah kayak addiction gak sih, jadi kita bener-bener. canduan Iya, dan itu yang paling bener, bahaya nyandu. kan. Jadi Iya. secara psikologis juga kalau yang waktu kita ada wawancara sama ibu psikolog, kalau mereka itu juga dipengaruhi sama, jadi dari awal mereka tuh belum punya apa ya aspek-aspek lainnya gitu di dalam hidupnya. Jadi kayak pendirian mereka tuh sebenarnya masih kurang. Kayak kenapa bisa terpengaruh itu karena basic pribadinya mereka tuh juga masih kurang gitu. Jadi mereka lebih mudah terpengaruh atau kecanduan. Ya mungkin ada juga orang yang bermain judi tapi kan mereka berhasil untuk keluar gitu karena belum sampai di titik kecanduan gitu, karena mereka pasti punya basic yang kuat untuk kayak udah jangan gitu. Iya, Ini kayak itu salah. bener-bener. dapat ilham gitu Iya, kan. iya bisa juga kayak gitu. Karena yang tadi bilang itu kalau kayak nggak pernah di-mention nih, sekali aja nggak pernah di-mention kayak, jadi dia juga nggak pernah punya ini ya kayak bayangan nggak ada tuh yang ngomong kayak gitu, nggak ada ke gua ngomong Jadi dia masih gitu. menormalisasikan itu gitu. Iya, makanya apalagi kan terkhusus juga di kalangan remaja nih juga banyak nih. Terus kan kita itu sebagai remaja punya rasa penasaran yang tinggi Iya, gitu kan. benar. Banget. Nah, jadi Untuk mau mencari dicoba jati ya. diri ya kan. Nah, itu dia. Jadi Dalih-dalih itu ya Allah. iya, jadi kayak penasaran, ntar coba-coba, terus ntar cek. ketagihan. Itu gitu. nggak baik banget sih. Nah, teman-teman, kayaknya kalau penasaran ke hal-hal positif kayak penasaran mau ikut organisasi atau apa tuh nggak apa-apa banget. Itu Tapi masih kalau- dukung orang tua juga. Tapi kalau misalkan penasaran ke hal-hal yang negatif tuh sebaiknya jangan gitu kan. Kayak daripada kalian nyobain sendiri, mungkin bisa lihat testimoni dari sekitar aja itu Benar, banyak benar, banget. benar. Nah, iya bener banget, jangan ya deh. Sebaiknya ya. buat para remaja tuh ya, kalau misalkan kalian penasaran tentang sesuatu, mau cari tahu lebih dalam, mungkin kalian bisa tanya dulu dengan orang terdekat kalian. Bisa cek Instagram kakak-kakaknya ini. Iya benar. Konsultasi sama orang tua yang mungkin lebih punya banyak pengalaman ya kan. Iya, bener banget.
Nah, ngomong-ngomong tadi kan sempat bahas ya kalau misalkan psikologis itu ngaruh banget ya. Iya benar. Kan kita juga pengen tahu nggak sih, kira-kira bentuk dukungan psikologis apa aja sih yang bisa ngebantu teman-teman yang entah dia udah terjerat ataupun kayak ada tanda-tanda mau ikut jadi online gitu. Oke, mungkin dari pendapat aku dan juga hasil dari wawancara kemarin, yang pertama itu pasti pendekatan sosialnya dulu. Sosialnya seperti apa gitu. Kita harus mengenali lingkungannya dia seperti apa, terus juga kira-kira yang mempengaruhi itu asalnya dari mana gitu. Karena bisa jadi pengaruhnya itu dari lingkungan terdekat, kayak misal dari keluarga, itu juga bisa itu jadi. yang paling bahaya nggak sih? Iya, jadi kayak misal kita mikir kalau peran orang tua itu penting, tapi kalau ternyata Orang tuanya yang iya. Nah, itu sebenarnya hal yang salah Iya, itu banget. harus, Jadi iya, jadi aneh itu ya, harus, iya. dorongan dari luar tapi malah ada dorongan Ternyata dari dalam. dalamnya malah Iya. yang mempengaruhi. Dari luar sudah menekan tapi dari dalam dorong mau keluar ya udah lagi. kegencet lah itu kan. Iya, nah jadi tuh yang pertama sosial dulu tuh, kita harus sadar lingkungannya dia seperti apa. Dan juga dari secara moral agama ya, kan kita semua tahu kalau Indonesia itu adalah negara yang umatnya beragama gitu. Bener. Jadi dari basicnya dulu nih, kita nggak usah deh pikirin yang kasus-kasusnya dulu, tapi dari dasarnya dulu, kayak pendirian kita itu udah seperti apa sih, kayak dari cara ibadah kita atau dari cara keseharian kita itu sebenarnya udah positif atau belum gitu. Jadi memang pembiasaan ini tuh ya harus dari basicnya dulu gitu, untuk mencegah hal-hal yang kurang baik lainnya yang mungkin lebih berat. Itu tuh dari basicnya juga udah harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin 3 aspek itu, dari sosial, hukum, dan juga agama. Ketiga itu menurut aku dan juga wawancara dengan psikolog kemarin itu sangat penting, Iya, penting untuk banget. dilakukan gitu sebelum ibaratnya mencegah masalah-masalah yang lain, terutama yang kita sedang bahas ini di online gitu. Itu kalian wawancara sama psikolog tuh dalam rangka apa? Ada acara kah atau emang kalian nyamperin ke psikolognya atau gimana? Iya, karena kan kita emang mau melakukan kayak validasi gitu loh. Validasi dari orang yang memang ahlinya gitu. Betul, butuh Karena banget, butuh butuh banget. banget gak sih? Karena kan kita juga sebenarnya pelajar gitu, pelajar yang juga sedang mencari informasi atau insight-insight baru gitu. Benar. Dan pastinya kita butuh seorang expert untuk membenarkan apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya ada validasi dari orang expert kan, kita juga jadi makin yakin, ayo Butuh kita harus backing-an terusin, nggak iya, sih? kita harus Iya, terusin iya, itu dia. program ini gitu untuk berkelanjutan gitu. Jadi waktu itu kita wawancara sama psikolog Ibu Intan Erlita. Intan Intan Erlita. Iya, kebetulan dia punya ini ya. Iya, punya punya program juga, punya platform akun juga, platform namanya edukasi titik juga, titik putih. Iya. Jadi sebenarnya Ibu Intan ini selain psikolog juga entrepreneur. Jadi dulunya itu pernah jadi kayak presenter gitu loh di studio TV, tapi aku lupa di mana. Cuma Iya. beliau pernah ada di dunia industri gitu. Nah, menurut kakak-kakak nih, selain dari itu kan kakak udah ketemu sama orang yang emang ahli untuk mencari validasi, untuk kayak ini bener nggak sih, kita harus mengambil langkah apa selanjutnya. Nah, setelah dari kakak wawancara polisi udah psikolog udah gitu. Nah, menurut kakak nih, langkah-langkah yang bakal kakak ambil dari, mungkin tadi kan udah buka akun yang memberikan edukasi gitu. Nah, langkah-langkah selain langkah-langkah di media sosial tuh, langkah sosial dari kakak sendiri tuh apa? Kayak mungkin mulai bikin roadshow tentang inilah gitu, datang ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi gitu, atau apa kayak langkahnya? Ya mungkin kita selain dari media sosial, iya bener banget tuh. Kayak kita langsung kayak Terjun ke lapangan ya? iya bener banget, untuk mengedukasi juga itu juga bisa gitu jadinya. Terus salah satunya juga podcast kayak gini juga tuh Oh iya, bener. bisa mengedukasi Bener. juga, itu benar salah satu Udah bentuk jadi salah edukasi. satu langkah nih. Iya bener banget. Iya, ini salah satu langkah, dan mungkin juga karena komunitas ini kan masih lingkupnya masih di daerah sekolah. Bener. Kita juga akan mengusahakan bahwa komunitas ini tuh bisa berkembang, jadi teman-teman teman-teman yang lain tuh bisa terjangkau gitu. Karena Iya, sekarang bener emang banget. masih sekolah gitu, jadi yang emang udah informasi udah menyeluruh itu dari di lingkungan sekolah aja, belum sampai ke luar gitu kan. Harapan kita sebenarnya bukan cuma di sekolah kan, bukan cuma di lingkungan sekolah kita, tapi ke teman-teman yang lain yang kesebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Amin, Semoga amin. bisa terjamah gitu, karena harapan kita tuh besar untuk ini gitu. Iya bener banget. Mungkin kalau misalkan nanti kayak kakak mau ada acara atau apa, mungkin coba
kayak mungkin FKPD atau boleh banget. ini bisa bantu gitu. Kita bisa mungkin cari solusinya bareng-bareng atau mungkin kita bisa collab acara ya kan. Gitu. Kita bisa jadi langkah yang besar gitu untuk teman-teman yang lainnya juga. Iya betul banget. Karena kan selama ini tuh kan kita bergantung sama upaya dari pemerintah atau enggak pihak polisian kan Iya, untuk benar. mengatasi hal ini. Tapi menurut aku yang sebenarnya yang nggak kalah penting juga tuh dari kalangan pelajar. kitanya Benar. sendiri gitu. Suara pelajarnya Suara itu. pelajar di Indonesia tuh penting Iya. banget gitu. Setuju banget sih Kak. Jadi mungkin bisa ya lewat kolaborasi. Karena kalau sendirian tuh kan pasti yang Susah, kita capek. apa ya kita Jangkau. ambil kita jangkau kan lebih sedikit kan. Iya, Jadi betul. kayak istilah kalau misalkan 2 orang nih bisa lebih ngejangkau lebih luas lagi gitu. Ya istilahnya, Mungkin istilahnya kita seperti itu. pansos tapi pansosnya buat kebaikan. Positif, Iya, maksudnya positif betul. way banget nih. Iya. Gak apa-apa lah kalau pansos buat kayak gini tuh aman banget. Justru kayak pasti forum-forum atau komunitas-komunitas lain pasti bakal welcome banget gak sih? Kayak oke, ayo kita gabung gitu. Mungkin Apalagi kan collab. positif banget nih dari kakak-kakaknya gitu kan. Nah teman-teman mungkin boleh juga bantu ramein Instagramnya nggak sih? Apa sih Instagramnya? Posedu.id. .id dicek apa saja nggak dicek. Nah, mungkin nih kak sebelum kita ke penghujung dari acara kita hari ini, sedih banget ya. Mungkin bisa kali kasih apa ya pesan-pesan buat teman-teman gimana biar kayak jangan judi online gitu kan? Kasih pesan sekalian yang menoh. Iya yang mau kayak biar kayak aduh jadi nggak jadi gitu. Pak Jack gitu. Ya kalau dari aku sendiri ya kalian yang udah nonton ini nih tadi kan udah disebutin tuh dampak-dampaknya terus kayak sampai kasus-kasusnya Cerita-cerita juga kan. korbannya juga Iya, ada nih. serem banget sampai korbanin ya harusnya kan kalian tuh punya kesadaran kayak wah iya ternyata judi itu sebahaya itu loh gitu. Jadi aku harap teman-teman semua yang menyimak ini tuh bisa tahu akan bahaya judi online terus meninggalkan itu dan kita juga harus ngedukasi teman-teman gak sih Benar, kayak benar. bahaya nih judi online tuh bahaya kalian jangan pernah terjerumus ke situ mending ngelakuin hal-hal positif lain gitu. Betul. Kalau dari aku, mungkin kan kita kenal peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Yes. Nah, Iya. itu bisa kita lakuin ke kerabat kita. Tapi kalau ke judi online tuh kita gini, kenali lalu dijauhi. Iya, benar. Iya, itu dia bedanya di Kenalan situ. nggak usah sayang gitu. Iya, Abis barusan kenalan, jauhin. ghosting. Jadi kalian tuh harus kenali dulu baru bisa jauhin. Karena Iya, kalau kalian benar. nggak kenal, kalian nggak tahu Benar. harus dijauhin atau enggak. Kan kayak cari pasangan aja kalau nggak cocok mah jangan kan? Iya, benar. Kotop. Seru banget. Di ghosting. Seru banget dan tentunya episode kali ini benar-benar mengedukasi banget nggak sih Pip? Hari ini benar-benar banyak banget insight-insight baru yang kebuka dan jujur aku punya cerita nih yang bakalan diceritain ke teman-teman yang lain ini bakalan jadi kayak aku bakalan sebarin sih ke teman-teman gua kalau ada cerita begini, cerita begitu dan bakalan bikin mereka semua aware sama judul ini. Karena stop apa? Stop, jangan biarkan judi online merajalela. Oke teman-teman, karena kita udah sampai di ujung acara. Bisik Pak Ade. Nah, sebelum kita tutup, kita selalu ngajak narasumber buat slogan nih. Iya. Nanti kalau aku bilang pelajar kepo, kalian bales kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pak De. Oke, bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Pelajar kepo, Kepoin semua tentang pelajar di Bisik Pak De. Oke, dadah. Pelajar kepo semua tentang pelajar Depok di Bisik Pade. Halo para peserta didik di Kota Depok. Buat yang masih bingung pilih sekolah di mana? Jangan lupa kepoin sosial media kita ya. SMA SMK Citra Negara. Mantap!